Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai review jurnal internasional. Tugas ini disusun oleh Ripka Febrianti Anugrah dengan NIM 185231147 dan Nurhayati dengan NIM 185231154 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Kami mengambil dua jurnal internasional, yaitu yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Yayat Nur Hidayat dan M. Edman Syarif yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan ISSN 26560917 yang diterbitkan oleh International Journal of Applied Business Research, yaitu dengan jurnal yang berjudul The Liquidity and Intellectual Capital Impact on the Stability of Islamic Microfinance Institution, Evidence from Peak Season Period. Untuk jurnal yang kedua, ditulis oleh Ida Subaida, Endang M., dan Nur Kolis, yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan ISSN 16935241, yang diterbitkan oleh Journal Applied Management, yaitu jurnal yang berjudul Effect of Intellectual Capital and Intellectual Capital Disclosure on Firm Value. Untuk review jurnal yang pertama, pada penelitian jurnal ke-1, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan modal intelektual terhadap stabilitas lembaga keuangan mikro Islam Baitul Mal wa Tamwil atau BMT pada periode peak season. Kemudian untuk tujuan keduanya, menganalisis hubungan co-movement antara likuiditas dan risiko kredit pada BMT. Untuk subjek penelitian jurnal yang ke-1, subjeknya adalah BMT di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2013 sampai 2017. Manajemen bisnis Lembaga Baitul Mal wa Tamwil atau BMT membutuhkan bimbingan yang intensif tentang praktik administrasi, transaksi, dan investasi. Probabilitas pasokan keuangan dari pihak ketiga yang berasal dari simpanan atau tabungan itu juga dapat berisiko lebih tinggi terhadap pendapatan yang berfluktuasi. Risiko akan datang dari dua sisi, bisa sisi aset ataupun sisi kewajiban. Sehingga BMT memiliki peran penting dalam menjaga stabilitasnya. Kegagalan operasional dapat muncul karena ketidakmampuan manajemen dalam mengelola dan menginvestasikan dananya. Manajemen dalam bisnis keuangan syariah harus berfokus pada manajemen risiko operasional dan likuiditas. Kedua manajemen ini sangat penting untuk BMT karena mengingat bahwa lembaga ini tidak memiliki pelindung seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Maka, keterampilan SDM dalam mengelola BMT sangat dibutuhkan dan dipertaruhkan bagi keberlangsungan lembaga ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam jurnal yang pertama, untuk variabel independen atau X1 adalah risiko likuiditas. Variabel independen untuk X2 ada modal intelektual. Dan untuk variabel dependen ada variabel Y yaitu stabilitas BMT. Untuk variabel pengujian hubungan covenant ada dua variabel yaitu risiko likuiditas dan risiko kredit. Untuk pengujian hubungan covenant ini yaitu menganalisis antara risiko likuiditas dan risiko kredit pada BMT. Hubungan timbal balik antara risiko likuiditas dan risiko kredit dalam mempengaruhi stabilitas BMT.
Teori klasik ekonomi mikro menegaskan bahwa ada hubungan yang erat antara risiko likuiditas dan risiko kredit. Kemudian, untuk populasi dan sampel pada jurnal yang pertama yaitu untuk populasi, total populasi dalam penelitian ini ada 27 BMT. Kemudian, untuk sampelnya, sampel yang memenuhi kriteria itu hanya ada 4. Kemudian, untuk teknik pengambilan sampel, yaitu yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria itu hanya ada 4 BMT dengan 156 data observasi diambil dari data laporan bulanan dari 2013 sampai 2017. Data laporan keuangan bulanan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan rasio keuangan. Semua data laporan keuangan ini diperoleh dari Pusat Koperasi Syariah Jawa Barat. Untuk hipotesis jurnal yang pertama, yaitu untuk hipotesis pertama, risiko likuiditas berpengaruh negatif terhadap tingkat stabilitas BMT pada periode peak season. Untuk hipotesis kedua, intellectual capital berpengaruh positif terhadap tingkat stabilitas BMT pada peak season. Hipotesis ketiga, risiko kredit berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas BMT. Untuk hipotesis yang keempat, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap risiko kredit BMT. Metode yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, data panel atau fixed effect untuk menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas BMT. Kedua, menggunakan generalized moment method atau GMM untuk menguji hubungan timbal balik antara risiko likuiditas dan risiko kredit dalam mempengaruhi tingkat stabilitas BMT. Yang ketiga, Z-score digunakan sebagai elemen utama dalam menilai risiko. Z-score menunjukkan seberapa besar standar deviasi return pada aset BMT harus jatuh untuk membuat BMT menjadi bangkrut. Untuk hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan dari jurnal yang ke-1 ini yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas itu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas BMT. Semakin besar risiko likuiditas, maka dikurangi nilai Z-score, semakin tidak stabil BMT tersebut. Sebaliknya, apabila semakin rendah nilai risiko likuiditas, maka akan semakin tinggi nilai Z-score yang diberikan. Maka akan semakin stabil lembaga keuangan tersebut. Untuk hasil yang kedua, variabel kapital berpengaruh negatif terhadap stabilitas BMT pada model keseluruhan, sedangkan kualitas kapital dan SDM berpengaruh positif pada profitabilitas. Model SDM yang intelektual tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan pada tahun ini, tetapi juga dapat memprediksi kinerja keuangan di masa depan. Untuk yang terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh umum dari risiko kredit atas risiko likuiditas. Inti yang didapat dari jurnal yang pertama dari judul The Liquidity and Intellectual Capital Impact on the Stability of Islamic Microfinance Institution, Evidence from Peak Season Period, yaitu intinya ada 4. Yang pertama, keterampilan SDM dalam mengelola BMT sangat dibutuhkan dan dipertaruhkan untuk keberlangsungan lembaga. Yang kedua, likuiditas dapat terjaga dengan baik jika BMT mampu menjalankan 2 tugas utamanya yang menjaga likuiditas dan mengantisipasi risiko. Yang ketiga, risiko likuiditas sangat dipengaruhi oleh pola pada periode tertentu yang telah menjadi budaya bagi kultur tahun. Kebiasaan konsumsi adalah perilaku peak season. Yang keempat, yang terakhir, hubungan kontraaktif antara likuiditas risiko dan stabilitas IMFI ini perlu mendapat perhatian lebih pertimbangan serius dari para pemangku kepentingan BMT.
Kemudian untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Ida Subaida, Nurkolis, dan Endang Mardiati dengan judul jurnal Effect of Intellectual Capital and Intellectual Capital Discourse on Firm Value, yaitu diterbitkan oleh Journal of Applied Management tahun terbit 2018 dengan ISSN 169352241, yaitu pada jurnal yang kedua ini variabel independen yang digunakan adalah X1 model intelektual, X2 pengungkapan modal intelektual, X3 kinerja keuangan. Dan untuk variabel dependennya ada nilai perusahaan. Metode yang digunakan dalam jurnal yang kedua ini adalah yang pertama, mengukur modal intelektual dengan menggunakan Victim. Yang kedua, mengukur pengungkapan modal intelektual dengan indeks pengungkapan modal intelektual. Yang ketiga, mengukur kinerja keuangan perusahaan menggunakan Return on Asset atau ROA. Mengukur nilai perusahaan dengan TOBI-S. Untuk hipotesis dari jurnal yang kedua ini yaitu H1 atau hipotesis pertama, modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis keduanya, pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis ketiganya, kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk kesimpulan dari jurnal kedua ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sedangkan pengungkapan modal intelektual dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya Ripka Febrianti Anugrah dan Nur Hayati. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat salah kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.